Popularitas drifting di-boost pada era media otomotif di Jepang pada tahun 80-an. Dari yang awalnya cuma aktivitas ilegal di jalanan pegunungan, disulap jadi kejuaraan yang membuat drifting berkembang ke arah yang positif. Waktu itu ada dua majalah otomotif di Jepang, yaitu Carboy dan Option, ngebikin acara driftingnya masing-masing. Carboy ngebikin Carboy Durkon GP, dan Option ngebikin Ikatan. Dari tahun 90-an, mulai muncul VHS yang mendokumentasikan dua event tersebut. Benda itu jadi sangat penting karena akan makin banyak orang yang paham apa itu drifting, tanpa harus nge-translate satu persatu artikel yang ada di dalam majalah otomotif Jepang. Dan yap, VHS itu di pertengahan 90-an udah menyebar di Amerika Serikat, bersamaan dengan naiknya scene import car. Endingnya, banyak pecinta mobil import di Amerika Serikat, terutama yang demen sama mobil Jepang, pada ketagihan drifting. Dan secara mengejutkan, di waktu yang nggak terlalu jauh, di Indonesia juga sama. Bukti konkretnya bisa kita lihat di artikelnya Automotive.net. Pada tahun 1997, sudah ada komunitas drifting di Indonesia dengan nama Drift Session. Nama Drift Session sendiri diambil dari nama sebuah bengkel di Jepang. Drift Session biasa latihan di daerah Cibubur di Jakarta Timur. Bisa dibilang, di masa-masa Drift Session ini, para drifter lagi benar-benar belajar tentang drifting. Mayoritas mobil anggotanya juga bertipe FWD. Kondisinya sama kayak di Jepang di tahun 80-an yang masih nyari-nyari formula yang paling pas untuk drifting. Perkembangan terus terjadi tahun demi tahun. Masuk ke tahun 2000-an, mulai banyak yang ngedrift di jalanan. Tempat paling terkenal untuk latihan drifting pada masa itu ya perempatan Pondok Indah. Perempatan Pondok Indah jadi tempat favorit karena kalau satu jalur lampunya hijau, jalur dari tiga arah lain semuanya merah. Komunitas drift yang terkenal sering ngumpul di perempatan Pondok Indah adalah Drift Ins yang mulai ada pada tahun 2007. Di waktu yang beririsan, muncul juga komunitas I Love Drift atau ILD. Pentolan ILD yang terkenal nantinya adalah Mas Syarif Aryadi Sarjan atau biasa dikenal dengan sebutan Mbah Jurek. Selain tumbuh subur di Jakarta, drifting juga mulai muncul di Bandung. Tapi mungkin pada waktu itu, jadi drifter di Bandung lebih susah daripada di Jakarta. Karena di Bandung bisa dibilang nggak ada tempat yang proper untuk bisa dipakai latihan drifting. Sementara udah banyak orang yang selesai bangun mobil untuk drifting dan bingung mau ngetes di mana. Akhirnya para drifter di Bandung pada nyeting mobil di Jalan Cikapundung dan di Pusdai dengan resiko yang besar. Selain harus siap kucing-kucingan sama polisi, mereka juga harus siap menghadapi potensi hal buruk lain, yaitu potensi bergesekan dengan geng motor yang udah kadung menjamur di Bandung. Tapi sekali lagi, mereka nggak punya pilihan lain. Walaupun kondisinya waktu itu serba sulit, tapi juga ada drifter jago asal Bandung yang sering ngerecokin peta persaingan event drift kejurnas, yaitu Kang Irdam Ruhdiansyah yang terkenal dengan mobil Severonya dan Riko Nugraha. Memasuki periode 2004 sampai 2007, memang animo terhadap drifting makin naik di Indonesia karena referensinya banyak. Seingat kami, dulu DVD-DVD drifting dari Jepang banyak beredar di Indonesia. Lebih banyak bajakannya sih. Waktu itu, Video Option udah cukup dikenal di sini karena bajakannya cukup banyak beredar dan dijual dengan harga rata-rata Rp10.000 per DVD. Tapi nggak semua episode. Cuma segmen-segmen yang terkenal aja macam Akira Idas Bok, Tokurino 3S, beberapa episode dari Ikatan, dan di 1GP di awal-awal kejuaraan itu digelar. DVD dan VHS yang ori sebenarnya ada dan pernah lihat sekilas. Tapi populasinya dikit banget karena yang punya biasanya beli langsung dari Jepang. Dan kalaupun dijual di sini harganya mahal banget. Satu DVD-nya seharga Rp700.000 sampai Rp800.000 kalau nggak salah. Dan drifting makin dikenal lagi setelah munculnya film Fast and Furious Tokyo Drift. Walaupun itu film merupakan film Hollywood yang jelas banyak kosmetiknya, tapi cukup menjelaskan apa itu drifting kepada orang awam. Dan ngomongin soal event-event driftingnya, sebenarnya drifting pertama kali diperkenalkan untuk masyarakat luas pada gelaran Automotive Night Race tahun 2004. Pelaku utamanya jelas Automotive Group. Tapi waktu itu, drifting hanya dihadirkan sebagai show saja untuk memeriahkan gelaran drag race yang jadi puncak acaranya. Jadi bukan sebuah kejuaraan drifting yang proper kayak sekarang ini. Drifting baru mulai digarap serius pada kisaran tahun 2007 dan booming pada tahun 2008. Boomingnya drifting di Indonesia dimulai dari sebuah event yang bernama Goodyear Night Drift pada tahun 2007. Event itu merupakan event drift kompetitif pertama yang digelar di Indonesia dan digelar di halaman parkir Polda Metro Jaya.
Goodyear Night Drift diinisiasi oleh Om Didi Hardianto dari Dit Sports Club dan bekerja sama dengan manufaktur ban Goodyear yang hadir sebagai sponsor utama. Waktu itu udah dibentuk kelas-kelas balap yang bisa diikuti para peserta berdasarkan spesifikasi mobil mereka. Ada kelas FWD, kelas RWD, dan kelas FFA. Pertanyaannya, kenapa ada kelas FWD di sebuah kejuaraan drifting? Padahal di luar negeri, mobil FWD udah lama nggak kepake di berbagai kejuaraan drifting karena dianggap terlalu sulit. Dan fakta uniknya, kelas FWD yang dianggap susah diajak ngepot itu, waktu itu diperuntukkan untuk pemula. Keputusan untuk ngadain kelas FWD untuk pemula sebenarnya berasal dari pertimbangan yang matang. Kelas FWD sebenarnya dibuat untuk menarik dua pihak. Yang pertama adalah pemula, dan yang kedua adalah ATPM. Keduanya saling terkait. Penyelenggara berharap banyak ATPM di Indonesia kedepannya bakalan mau untuk terjun ke drifting. Penyelenggara berkaca dengan geliat slalom di Indonesia yang bisa survive dan bahkan berkembang karena dukungan dari berbagai ATPM. Bahkan sampai ada yang bikin event OMR sendiri. Nah, selama kurun waktu 10 tahun ke belakang, merek-merek mobil di Indonesia kebanyakan jual mobil baru dengan penggerak roda depan. Sedangkan untuk mobil penggerak roda belakang yang dipakai di kejuaraan drifting waktu itu, pilihannya dua. Antara mobil lawas yang pernah dijual resmi di sini atau mobil tahun baru tapi CBU. Kalau kejuaraan dipaksa hanya mobil RWD aja yang boleh ikut, ATPM itu malah makin gak minat untuk ikut terjun di drifting karena merasa nggak punya kepentingan di sana. Toh mobil yang dipakai juga mobil lawas atau mobil CBU yang dimana mereka merasa nggak punya kewajiban untuk nge-push promoin mobil-mobil itu. Mereka pasti lebih fokus ngejual mobil yang dijual resmi di sini yang mayoritas berjenis FWD. Yang kedua, untuk menarik peserta. Mobil FWD yang dijual di sini rata-rata lebih murah daripada bangun mobil drift pakai mobil RWD. Yang kemungkinannya dua. Yang pertama mahal karena harus pakai mobil CBU, atau susah nyari yang kondisi sasisnya masih bagus karena mayoritas mobil tua. Dari kedua kemungkinan tersebut akan berlanjut ke masalah berikutnya, yaitu bangun mobilnya sampai siap ngepot itu juga mahal. Karena kelas RWD itu kelas neraka yang diisi drifter yang punya kantong tebel atau drifter yang udah kenyang pengalaman di rally dan balap touring. Pemula yang harusnya butuh pengalaman malah dapat penghakiman. Dan kelas FWD sendiri diset sebagai kelas murah meriah yang nggak perlu banyak dimodifikasi untuk siap turun drifting, sehingga pakai mobil harian pun sebenarnya juga bisa. Dan juga teknik drifting di mobil FWD juga sebenarnya simpel walaupun susah. Drifter harus melaju kencang dulu, terus waktu mau masuk ke tikungan, tarik rem tangan, dan ketika mobil ngepot di tikungan, dijaga supaya tetap ngepot dengan cara tarik rem tangan lagi ketika bagian belakang mobil mulai nggak ngebuang. Susahnya adalah ketika berada di tikungan, drifter harus bisa mengarahkan mobil dengan kondisi cuma satu tangan aja di setir, sedangkan tangan kiri standby di tuas rem tangan. Sementara untuk mobil RWD sendiri, tekniknya lebih banyak. Ada yang pakai rem tangan, ada yang pakai rem kaki untuk geser bobot mobil supaya bagian belakang mobil lebih gampang untuk dibuang, atau sebaliknya dengan cara neken gas dengan agresif supaya traksi di ban belakang hilang. Biasanya kalau ini dipakai di mobil-mobil dengan power yang gede. Sampai teknik clutch kick yang biasa digunain di mobil-mobil RWD dengan power yang kecil, dimana teknik-teknik yang banyak macamnya itu diterapkan di kondisi yang berbeda-beda dan juga perlu pengalaman yang lebih. Segala kemudahan yang penyelenggara hadirkan di kelas FWD diharapkan bisa menarik minat para pemula untuk mencoba turun di kejuaraan drifting yang sebenarnya. Gelaran Goodyear Night Drift pada tahun 2007 juga akan melambungkan nama salah satu drifter legendaris Indonesia, yaitu Emmanuel Amandio yang waktu itu usianya masih 15 tahun. Nama-nama beken lain yang ikutan ada Om Rifat Sungkar yang waktu itu ngedrift pakai AE86 Trueno Panda. Kemudian ada Om Fitra Eri dan Dean Zen yang dulu sering kita lihat di channel Good Rides. Total ada 61 peserta yang ikutan, yang mayoritas berasal dari Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Perlu digarisbawahi untuk Goodyear Night Drift ini, formatnya masih single run, belum ada tandem-tandeman. Tapi untuk nentuin siapa yang menang, ya sama seperti kejuaraan drifting pada umumnya, yaitu dengan perhitungan poin yang diambil dari entry speed, angle, dan style. Sukses dengan gelaran Goodyear Night Drift pada tahun 2007, Goodyear dan Dit Sports Club kembali menyelenggarakan Goodyear Night Drift pada tahun 2008. Dan sekarang ada satu kelas tambahan untuk menemani kelas FWD, RWD, dan FFA, yaitu kelas OMR Suzuki Swift, mobil FWD juga. Tapi walaupun kelasnya nambah, pesertanya sendiri malah berkurang. Event itu dalam tanda kutip hanya diikuti oleh 55 peserta, sedangkan untuk tempat penyelenggaraannya masih sama, yaitu di parkiran Polda Metro Jaya.
Dan untuk jalannya kompetisi, sudah ada format kualifikasi atau sesi single run. Dan fase base tertentu yang dimana dalam satu arena akan mempertemukan dua drifter yang diadu dalam 2 kali run. 1 kali jadi lead dan 1 kali jadi chase. Dan kalau dalam 2 run itu kedua drifter imbang, maka akan dilakukan one more run sampai salah satunya dideklar jadi pemenang dan lanjut ke tahap berikutnya. Udah persis kayak kejuaraan drifting di negara lain. Kami masih ingat, dulu coverage untuk event ini jauh lebih luas daripada event drifting yang sebelumnya. Liputannya matching di berbagai koran dan tentu aja juga matching di tablet otomotif. Catatan tambahan, di tahun 2008 ketika drifting udah makin banyak yang minat, dibentuklah IDC atau Indonesian Drift Community pada tanggal 20 Desember tahun 2008. IDC ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan drifting di Indonesia. Mereka memperjuangkan drifting supaya diakui sebagai cabang motorsport di Indonesia. Kemudian mengakomodir latihan drifting bareng-bareng supaya nggak ada yang main liaran lagi. Dan turut meracik regulasi untuk jadi standar event-event drift profesional di Indonesia ke depannya. Karena jelas, kalau pakai regulasi D1GP sama Formula Drift, nggak akan masuk kalau dibawa ke Indonesia waktu itu. Lanjut ke tahun 2009, Goodyear Night Drift nggak lagi digelar. Mungkin karena Goodyear lebih fokus nyponsorin Formula Drift Malaysia dan Singapura yang waktu itu memang lebih proper. Tapi beruntung, salah satu manufaktur ban asal Indonesia, yaitu Achilles, tetap membuat drifting tetap semarak dengan mengadakan Achilles Drift Battle pada tahun 2009. Event itu diselenggarakan di parkiran G-Expo Kemayoran, sekaligus untuk meramaikan IMS tahun 2009. Sebenarnya, disinilah titik drifting mulai punya nilai komersil yang gede, karena hampir semua kontestan punya sponsor masing-masing. Mungkin efek dari coverage Goodyear Night Drift di tahun 2008 yang makin masif. Achilles Drift Battle diinisiasi oleh IDC, atau Indonesian Drift Community, dan turut dihadiri oleh big star dari Malaysia kala itu, yaitu Tengku Janli alias Prince of Drift yang datang lengkap dengan sebuah mobil Proton Wira R3 jadi-jadian. Mobil itu pakai sasis tubular dan mesin SR20 DET yang dicomot dari Nissan Silvia S13 dan dipakein baju Proton Wira R3. Selain itu, juga ada drifter dari Malaysia yang lain yang bernama Kazuto Sun yang ngebawa Nissan 180 SX warna orange. Susunan kelasnya sendiri dimamatkan lagi, cuma sisa kelas FWD dan RWD. Di Achilles Drift Battle ini jugalah muncul racing star lain, yaitu Mbak Alin Kahardianti yang turun di kelas FWD pakai mobil Yaris Bakpao. Dia juara 1 di kelas FWD. Sementara di kelas RWD, di final, Tengku Janli bersaing ketat dengan Amandio sampai mobilnya ciuman. Dari dulu, emang Amandio terkenal dengan gaya ngedriftnya yang agresif. Dan The Prince of Drift lah yang keluar sebagai pemenang, dan Amandio menempati posisi kedua. Di tahun yang sama, drifter asal Indonesia juga mulai unjuk gigi di pentas internasional, tepatnya di feeder seriesnya Formula Drift yang bernama Formula Drift Pro Am Series yang digelar di Thailand. Waktu itu, Achilles membentuk tim dan mengirimkan 2 drifter terbaik yang diambil dari hasil Achilles Drift Battle tahun 2009. 2 drifter yang terpilih adalah Om Rifat dan Amandio. Tapi sayang, sebelum berangkat, salah satu mobil mengalami masalah teknis, sehingga tim Achilles hanya bisa menurunkan 1 mobil. Dan drifter yang terpilih untuk membawa mobil satu-satunya itu adalah Amandio. Dan di seri Formula Drift Asia selanjutnya yang digelar di Malaysia pada bulan Desember di tahun yang sama, giliran Om Rifat dan Renaldi Arinton yang turun. Kedua drifter asal Indonesia itu lolos sesi kualifikasi dan berhak masuk ke sesi tandem. Tapi sayang, masih belum bisa bawa balik trofi ke Indonesia. Kesuksesan drifter Indonesia di pentas internasional itu membuat banyak pihak untuk mendorong dibuatnya tempat yang proper untuk dipakai drifter Indonesia latihan. Lanjut, setelah sukses menggelar Achilles Drift Battle tahun 2009, Achilles selaku sponsor utama dari Achilles Drift Battle dirumorkan akan menggelar 6 seri ADB dalam waktu 1 tahun. Tapi ketika diumumkan secara resmi, ADB di tahun 2010 hanya digelar sebanyak 5 seri dalam 1 tahun. Seri pertama digelar pada akhir Maret dan seri terakhir rencananya akan digelar pada akhir November. Jeda antar seri kurang lebih 2 bulan. Rencana awalnya, panitia mencoba untuk mencari arena di luar G-Expo Kemayoran. Tapi hal itu diurungkan karena untuk menggelar event drifting yang gede, waktu itu satu-satunya tempat yang dinilai memadai cuma di G-Expo Kemayoran. Untuk kelas yang dilombakan juga sama seperti di tahun lalu, yaitu kelas FWD dan RWD. Penyelenggaraan Achilles Drift Battle pada waktu itu rada goyang,
Kualitas pertandingan antar seri bener-bener jomplang, dan jadwal pertandingan yang kacau. Awalnya, ADB di kelas RWD mengadopsi regulasi dari Formula Drift, dan di hari H, jadwalnya molor karena terlalu banyak acara di luar event utamanya. Dan puncak kekecewaan yang dialami oleh para peserta terjadi ketika arena terguyur hujan. Dan panitia memutuskan kalau perlombaan dihentikan dengan alasan trek licin dan gak aman lagi untuk para drifter. Akhirnya, acara diganti dengan beberapa aksi drift show yang ironisnya malah nunjukin kalau sebenarnya treknya masih aman. Setelah seri pertama selesai, digelar seri kedua pada bulan Mei tahun 2010. Achilles mendatangkan drifter kenamaan asal Thailand yang dijuluki Thailand Drift King, yaitu Kiki Saknana yang bernaung di bawah tim Achilles Thailand, dengan tujuan untuk meningkatkan level kompetisi. Selain itu, panitia juga memasang beton pembatas untuk menggantikan ban bekas yang sebelumnya dipakai untuk jadi pembatas trek. Tapi hal itu ditentang hebat karena dinilai level drifter Indonesia belum memadai, dan justru malah bahaya kalau dipasang pembatas beton. Tapi, pemasangan pembatas beton justru makin memacu para drifter asal Indonesia untuk tampil lebih baik. Dan pemasangan pembatas beton itu juga ada sisi positifnya, di mana jauh lebih safety daripada pembatas ban. Ketika mobil menghantam pembatas beton, impact-nya justru malah lebih minim daripada menghantam tumpukan ban. Hal ini juga yang jadi titik balik dari regulasi keamanan event-event drift di Indonesia, dan ngebuat penyelenggaraan event drifting di Indonesia makin proper di kemudian hari. Kelar satu masalah, muncul masalah lain. PR utama dari penyelenggaraan Achilles Drift Battle waktu itu adalah ketidaktegasan panitia dalam mengambil keputusan. Diduga ada unsur pertemanan dan rasa tidak enak dalam pengambilan beberapa keputusan. Dan panitia juga dinilai nggak menguasai buku aturan serta drifting itu sendiri. Contohnya adalah di masalah mobil, di mana sempat kejadian ada peserta yang ganti mobil sebelum mulai tandem karena mobil yang digunakan sebelumnya udah rusak. Padahal harusnya kalau mobil salah satu peserta udah rusak, harusnya langsung dikeluarkan dari lomba. Dan waktu itu beberapa pihak juga memberi saran terhadap regulasi One Mic Tire di gelaran ADB waktu itu, yang dimana semua peserta yang turun wajib hukumnya pakai ban dari Achilles selaku sponsor utama dari event ADB. Sebenarnya regulasi One Mic Tire bagus untuk diterapkan ketika semua peserta punya level yang tinggi. One Mic Tire akan ngebuat kejuaraan lebih kompetitif dan lebih nggak bisa ditebak. Tapi tetap enjoyable karena itu tadi, level para peserta udah tinggi. Sementara waktu itu, para drifter di tanah air masih meraba-raba dan masih belajar, yang mungkin dia bisa berkembang lebih cepat kalau pakai ban yang sesuai dengan gaya nyetirnya. Sebenarnya kalau pakai One Mic Tire juga sama sih, hasil tiap seri bisa nggak ketebak. Tapi nggak ketebaknya bukan karena level yang udah tinggi terus diratain sama regulasi One Mic Tire. Tapi nggak ketebak karena ada beberapa drifter yang performanya anjlok karena nggak terbiasa sama bannya. Kalau gitu juga ya nggak enak juga dilihatnya. Di sisi lain, Achilles selaku sponsor utamanya pengen sebuah eksklusivitas karena udah gelontorin duit yang banyak. Kalau nggak pakai regulasi One Mic Tire, pabrikan ban lain bisa ikut dan bisa jadi petaka juga buat Achilles kalau event yang mereka sponsori malah didominasi oleh drifter yang pakai ban dari merek pesaing. Masalah selanjutnya adalah masalah jadwal yang molor. Dan hasilnya dari 5 seri yang direncanakan, yang terlaksana hanya 4 seri, di mana seri terakhir digelar di parkiran sirkuit Sentul dan berjalan cukup lempem sebenarnya. Tapi seri terakhir dari gelaran ADB itu juga nggak buruk-buruk amat. Pertarungan sengit sebenarnya sempat terjadi di final round keempat yang mempertemukan Amandio dengan M. Hermawan, di mana laga final itu berlangsung selama 4 kali run karena kedua drifter sama-sama bagus. Achilles Drift Battle kembali jadi arenanya Amandio, di mana dia berhasil menyabet gelar juara umum dengan raihan 2 kemenangan di round pertama dan round keempat. Selain Achilles Drift Battle, drifting di Indonesia juga diramaikan dengan gelaran Jag Drift yang dapat sponsor penuh dari GT Radial dan juga Top One. Event itu dikelola oleh organizer Drift Best. Bedanya dengan Achilles Drift Battle, Jag Drift hanya melombakan mobil RWD dan mengadopsi regulasi dari Formula Drift. Jag Drift juga digelar sebanyak 4 seri pada tahun 2010. Gelaran Jag Drift memakai jasa juri dari luar negeri. Salah satunya adalah Tengku Janley. Dengan dipakainya juri dari luar negeri, memberi pelajaran berharga untuk juri-juri drifting asal Indonesia ke depannya tentang tata cara penilaian drift yang baik. Tapi minusnya, penyelenggaraan event ini hampir semuanya ditangani oleh pihak dari Malaysia.
Efeknya, IMI sebagai induk otomotif tertinggi di Indonesia, sekaligus pimpinan lomba nggak punya banyak wewenang untuk membuat lomba lebih kompetitif. Bahkan sempat kejadian di mana salah satu steward dari IMI sempat nggak diperbolehkan masuk oleh kru event. Beruntungnya, kejadian itu nggak mempengaruhi jalannya lomba dan cepat diselesaikan. Tapi plusnya, tracknya lebih beragam. Dari 4 seri yang diadain, 2 kali digelar di parkiran G-Expo Kemayoran. 1 kali di Lanut Hussein Sastranegara di Bandung, dan seri terakhir digelar di sirkuit karting Sentul. Sebenarnya seri terakhir akan digelar kembali di Lanut Hussein Sastranegara di Bandung, tapi dipindah ke Sentul karena panitia nggak dapat izin dari pengelola bandara. Mengingat waktu itu Bandara Hussein Sastranegara statusnya siap siaga akibat dari meletusnya Gunung Merapi. Walaupun penyelenggaraan 2 event drift yang gede di Indonesia pada tahun 2010 itu banyak minusnya, tapi jadi pembelajaran yang berharga agar penyelenggaraan event drifting di Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Lanjut ke tahun 2011, di mana di tahun ini drifting benar-benar dipush supaya lebih banyak orang yang tahu dan lebih banyak juga yang minat untuk ikutan. Karena evaluasi dari penyelenggaraan event-event di tahun-tahun sebelumnya, pesertanya bisa dibilang itu-itu aja. Dalam 1 tahun, nama-nama baru yang muncul paling cuma 3-4 orang aja. Dan masih ada beberapa masalah seputar regulasi dan scheduling. Om Rifat Sungkar juga waktu itu udah ngusulin untuk membentuk komisi drift di IMI dengan tujuan untuk mematahkan regulasi dan mengawasi setiap event drifting, baik itu di tingkat profesional dan amatir, agar tercipta kompetisi yang adil. Di tahun 2012, komisi drift IMI resmi dibentuk dan Om Rifat Sungkar terpilih jadi ketua umum. Dan supaya makin banyak orang yang minat, diperkenalkanlah drifting ke daerah-daerah lain. Tercatat, pada tahun 2011, drifting juga mulai diperkenalkan ke Indonesia Tengah, tepatnya di kota Makassar. Waktu itu, drifting di sana diperkenalkan oleh Om Riza Karsono dengan cara membuat event drift eksibisi yang bernama It's Showtime All You Can Drift, yang digelar di parkiran Trans Studio Makassar. Event itu juga disupport oleh Freaker Management dan Kala Toyota, yaitu jaringan dealer Toyota yang gede di wilayah Sulawesi Selatan. Event itu memang benar-benar memperkenalkan drifting. Isinya coaching klinik yang membahas tentang teknik drifting, regulasi, scoring, dan setting mobil untuk dipakai drifting. Dan dihadiri juga oleh drifter nasional kayak Mbak Alin Kardianti, Dian Zen Good Rides, Lucky Reza, sampai Mas Bimo dan Tipo dari tim BSI. Sedangkan untuk kompetisinya masih dikuasai oleh Achilles Drift Battle. Kejuaraan ADB tahun 2011 direncanakan akan digelar sebanyak 4 seri, dan perlombaan akan dimulai di pertengahan tahun karena di waktu itu sempat ada wacana kalau sirkuit Sentul bakalan diaspal ulang. Jadi, kalau ada event yang mau pakai area sirkuit Sentul sebagai venue-nya, jadwalnya harus diundur. Dan alasan kedua, penyelenggaraan ADB di tahun itu memakai jasa juri dari Thailand yang merupakan drifter yang disponsori oleh Achilles. Di mana di awal tahun, para juri yang juga seorang drifter lagi sibuk turun reguler di Formula Drift Asia. Seperti tahun sebelumnya, penyelenggaraan ADB kembali molor setelah round 1 selesai. Rumornya round kedua akan diselenggarakan sekitar bulan Oktober, tapi nggak jadi juga karena di waktu yang berdekatan, Achilles punya hajatan lain yang lebih gede, yaitu Achilles Formula Drift Indonesia yang merupakan bagian dari rangkaian seri event Formula Drift Asia. Event ini merupakan event drifting terbesar dan termegah yang pernah diadakan di Indonesia waktu itu. Banyak drifter kelas dunia yang akan datang ke Indonesia. Nama yang paling sering terdengar pada waktu itu adalah Daigo Saito, karena benar-benar drifter yang skillful. Dan omongan itu memang benar. Daigo Saito dari tim Spark berhasil menyabet gelar juara di Formula Drift Indonesia tahun 2011 setelah mengalahkan Mas Ruli Armando di babak final. Hajatan ketiga yang melibatkan Achilles adalah Drift Best Indonesia Challenge. Selain Achilles, GT Radial juga ikut menyumbang kontribusi dengan menjadi sponsor untuk event ini. Yap, kalian nggak salah dengar. 2 brand lokal yang di tahun sebelumnya beradu gengsi, kini joinan untuk bikin event drifting yang cukup meriah. Rumornya waktu itu, Drift Best akan digelar sebanyak 4 kali.
tapi realitanya hanya 2 kali. Event pertama diselenggarakan di sirkuit Speed City di Bali pada bulan September, dan di G-Expo Kemayoran di Jakarta pada bulan Desember. Selain ketiga event yang gede itu, Achilles bersama dengan GT Radial juga turut mensponsori event tambahan yang digelar pada akhir Juli tahun 2011, bertepatan dengan event IIMS tahun 2011. Event ini bernama Drift War. Tujuan diselenggarakannya Drift War sebenarnya untuk mempromosikan drifting, karena isi acaranya 50% show dan 50%-nya kompetisi. Keluar dari topik dikit, ada satu hal unik yang mewarnai scene drifting di Indonesia pada waktu itu, yaitu munculnya seri video Ngepot Yuk di YouTube pada kisaran tahun 2010. Video-video Ngepot Yuk diupload di channelnya Mas Alrizky Marino. Pada awalnya, seri video itu mempublikasi aktivitas ngepot di perempatan Pondok Indah dan ngeliput beberapa event drift dengan sinematik yang apik. Dan dilanjut dengan banyak video yang meliput Mbah Jurek dan bengkelnya yang bernama K18 Engineering. Mulai dari zaman dia pakai Cressida sampai BMW E30. Dan zaman-zaman rambutnya masih gondrong sampai sekarang rambutnya udah pendek. Seri video Ngepot Yuk rutin diposting pada periode 2010 sampai 2022 dan masih sangat menarik untuk ditonton. Walaupun banyak video bagus di seri video tersebut yang udah di hidden. Oke, beberapa menit yang lalu kami ceritain kalau drifting mulai diperkenalkan di Makassar pada tahun 2011. Maka di bulan Maret tahun 2012 digelarlah sebuah event drift untuk pertama kalinya di Makassar. Lebih spesial lagi, event itu merupakan gelaran pertama dari Achilles Drift Battle tahun 2012. Tapi sama seperti tahun 2011, kejuaraan ADB cuma terdengar satu seri aja. Dan di tahun 2012 udah nggak digelar lagi. Achilles memutuskan untuk nggak lagi mensponsori ADB pada tahun 2012 dan memilih untuk mensponsori event tingkat Asia dan mulai juga untuk lebih jor-joran dalam ngesponsorin drifter-drifter di luar negeri. Langkah yang dilakukan Achilles ini bisa kita telusuri lebih dalam dan ada kaitannya dengan strategi marketing mereka. Jadi, suatu perusahaan mensponsori berbagai kegiatan dan event itu output utamanya adalah di peningkatan penjualan. Jadi strateginya Achilles gini, misalnya mereka pengen ningkatin penjualan ban di daerah Jakarta dan sekitarnya, maka mereka akan lebih fokus untuk ngesponsorin event-event drifting di sekitaran Jakarta. Begitu penjualan di Jakarta udah sesuai target dan brand awareness terhadap Achilles udah bagus, mereka mulai mencari daerah lain untuk diserang. Makanya tiap tahun event ADB yang disponsorin full oleh Achilles selalu mencoba mencari arena lain di luar Jakarta, supaya brand Achilles juga makin dikenal di daerah-daerah lain. Nah, pasti ada masa-masanya di mana semua target itu udah tercapai di Indonesia. Dan Achilles yang orientasinya memang jualan, pasti akan memindahkan fokus ke wilayah lain, yaitu di luar negeri. Dan memang waktu itu brand Achilles juga udah terkenal di luar negeri, karena ngesponsorin banyak drifter dari Amerika, Thailand, dan Jepang yang jago-jago. Dan juga ngesponsorin seri Formula Drift Asia. Ada masanya mereka akan cabut dan gak ngesponsorin kejuaraan di Indonesia lagi, dengan harapan ada perusahaan lain yang ngegantiin posisi mereka sebagai sponsor utama di berbagai kejuaraan di tanah air. Tapi bahkan saingan terdekatnya yang sempat bikin kejuaraan gede juga, yaitu GT Radial, juga shifting dari yang awalnya ngesponsorin full sebuah event, jadi lebih fokus untuk ngesponsorin beberapa drifter yang dirasa punya potensi. Dengan kondisi seperti itu, event major yang digelar pada tahun 2012 praktis cuma Drift War 2012 yang diselenggarakan berbarengan dengan IIMS. Tapi untungnya, penggemar drifting di Indonesia masih bisa senyum tipis setelah Formula Drift Indonesia tahun 2012 dipastikan akan digelar. At least kita masih bisa ngelihat event gede tingkat Asia di tengah ketidakpastian kompetisi di lingkup nasional.